Apakah pada awalnya Tuhan menciptakan hewan saling memakan satu sama lain? Apakah manusia juga Tuhan ciptakan untuk memakan daging? Saksikan penjelasan Alkitabiah berikut ini. Ya, kembali bersama dengan saya Gembala Are, dan saat ini saya ada di Huta Ginjang, ya, sebuah pemandangan yang indah. Tetapi saya tidak membahas itu. Saya ingin membahas atau ingin menjelaskan kepada Anda perihal mengenai penciptaan, yakni apakah Tuhan menciptakan singa, harimau, hiena, buaya, ular, dan lain sebagainya memang memakan hewan atau karnivora. Apakah begitu pada awalnya? Atau ada sesuatu hal yang berubah? Apakah manusia ketika Tuhan ciptakan memakan daging atau tidak begitu? Apakah manusia itu menjadi pemakan segalanya? Nah, mari kita lihat saudara, bagaimana sebetulnya ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala isinya, manusia, hewan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan pada saat ini, di mana ular memakan binatang, singa memakan singa, ya, memakan harimau, atau singa memakan rusa, dan lain sebagainya. Jadi kita tahu predator-predator itu seperti singa, cheetah, harimau, serigala, dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat apa yang mereka lakukan, itu sesuatu hal yang sangat mengerikan. Dan singa bukan hanya melakukan atau memakan hewan, tetapi juga menyerang manusia. Kita sering mendapatkan berita di mana singa memakan manusia, atau harimau, atau buaya, ataupun ikan hiu. Pertanyaannya, apakah memang Tuhan menciptakan mereka seperti itu? Mari kita lihat saudara, di dalam Alkitab. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-29 sampai ayat ke-30 seperti ini. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Nah, Alkitab menginformasikan kepada kita bahwa manusia pada awalnya adalah pemakan buah-buahan berbiji. Ya, pemakan buah-buahan berbiji. Dan binatang semuanya tanpa terkecuali, baik yang di darat, di udara maupun di dalam air, itu memakan tumbuh-tumbuhan hijau. Itu sebetulnya makanan yang Tuhan berikan. Ya. Lalu timbul pertanyaan bagi kita, sejak kapankah manusia itu mulai memakan daging atau memakan tumbuh-tumbuhan? Dan sejak kapankah mulai binatang itu memakan binatang? Kalau kita tadi mendapatkan informasinya di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu menciptakan binatang tidak mengkonsumsi binatang lain atau kanibalisme. Tuhan menciptakan binatang dan makanannya adalah tumbuhan hijau. Namun faktanya hari ini kita tidak menemukan, ya, atau kita hanya sebagian menemukan ada yang namanya hewan memakan tumbuh-tumbuhan hijau seperti kambing, ya, kita juga melihat harimau. Tetapi kita menemukan binatang lain itu memakan daging gitu ya, seperti singa. Ya, kita lihat juga misalnya buaya, harimau, ya, serigala, ya, mereka memakan daging atau memakan hewan lain. Apakah Alkitab salah? Sebenarnya tidak, ya. Apakah Alkitab salah memberikan informasi kepada kita sebagai orang percaya? Sama sekali tidak. Ya. Jadi kalau kita membaca Alkitab dengan benar dan memperhatikan sejarah dengan benar, maka kita menemukan benangnya. Ya, menemukan kisahnya di mana mulai terjadi manusia mulai makan daging. Nah, kita tahu saudara bahwa dari kejadian, yaitu penciptaan, sampai kejatuhan, sampai kepada Nuh, ya, sampai kepada air bah, tidak ada satu orang pun manusia yang memakan daging.
dan tidak ada satu binatang pun makan binatang lain. Jadi peristiwa air bah itu mengubah tatanan bumi ini, mengubah tatanan daripada kosmis kita begitu ya. Jadi Tuhan menghukum dunia ini karena manusia sangat jahat hatinya, menghukum dunia ini dengan air bah, di mana air bah itu menutupi seluruh muka bumi ya, dan itu membunuh semua tumbuh-tumbuhan hijau, buah-buahan. Jadi air bah itu menguasai dunia itu selama 371 hari, itu sampai kering ya. Jadi menguasai itu 150 hari, itu tertutup ya, 150 hari, dan dia sampai kering itu setelah 371 hari ya, 371 hari, cukup lama sekali, setahun lebih. Nah, akibat daripada banjir bah ini menyebabkan tumbuh-tumbuhan banyak yang mati ya, yaitu menjadi bahan makanan manusia dan juga binatang, dan juga banyak binatang yang mati selain manusia. Jadi sejak saat itulah Tuhan mengizinkan manusia mulai memakan daging. Nah, itu kita baca di dalam Kejadian pasal 9. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 9 ayat 1-3, maka kita dapatkan sebuah perintah seperti ini. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, hanya daging yang masih ada nyawanya, dan ini janganlah kamu makan. Ya, tetapi mengenai darahmu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Ya, siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambar dan rupanya. Ya. Nah, jadi saudara, situ terjadi perubahan di mana manusia mulai memakan daging dan sebagian binatang mulai memakan binatang. Jadi ada sebuah rantai makanan yang terjadi, ada sebuah ekosistem yang berubah dikarenakan alam ini sudah mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Tatanan dunia ini sudah berubah karena air bah, sehingga ada muncul namanya padang pasir ya, ada namanya seperti Grand Canyon begitu ya, ada begitu banyak sisa-sisanya saudara ya, di mana lempeng-lempeng bumi bergeser dan ada sebagian lempeng bumi itu terbuka lebar sehingga menjadi laut. Karena kita harus tahu, sebelum terjadi peristiwa air bah, sebelum terjadi hukuman Tuhan atas manusia pada zaman itu, dunia ini memiliki daratan yang sama. Artinya kita memiliki satu daratan ya, satu daratan. Jadi oleh karena hukuman itu, maka mata air dalam perut bumi itu pecah, lalu terjadi pergeseran lempeng bumi. Ya, jadi Alkitab tidak mungkin berkata dusta kepada kita. Alkitab adalah firman Tuhan. Selain itu juga Alkitab adalah buku sejarah yang patut dipercaya 100%. Alkitab adalah satu-satunya kitab yang memberikan informasi tentang perubahan dunia ini dengan sempurna dan detail. Kiranya penjelasan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.